Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jiwaku Memuliakan Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Lalu Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus." Perjumpaan Maria dan Elisabet adalah dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pujian syukur Maria lahir dari kesadaran bahwa Allah berkenan memperhatikan hamba-Nya. Hanya orang yang rendah hati yang dapat bersyukur atas besarnya kebaikan dan kasih Allah yang diterimanya. Orang yang rendah hati menyadari bahwa tanpa campur tangan Allah dalam hidupnya, dia bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan yang telah Allah limpahkan pada kita. Peristiwa ini mestinya mendorong kita untuk sering menjumpai Maria agar dia mengunjungi kita bersama Yesus dan Roh Kudus. Kita memohon kepada Tuhan Yesus dan Maria, bundanya, agar mengunjungi rumah kita dan anggota keluarga kita. Dan kepada Roh Kudus, kita memohon agar dipenuhi dengan cinta dan diberikan hati yang baru, yang penuh kasih, dan dapat menjadi berkat pada sesama. Dan semoga kita menjadi sesama mereka, serta bisa merasakan harapan dan kerinduan hati mereka. Saudara-saudari terkasih, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, peringatan kelahiran Yesus. Karena itu, bacaan Injil hari ini berkisah tentang pra-Natal, tentang bagaimana Maria menerima bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Al-Masih. Maria disapa oleh malaikat Gabriel. Salam adalah sebuah ajakan untuk bersukacita. Bergembiralah.
malaikat Gabriel mengajak bergembira karena masa Mesias sudah datang. Yesus adalah Mesias. Kita bergembira karena Yesus telah datang ke dunia. Maria terkejut karena tidak menyangka bahwa dia menjadi wanita yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Mesias. Malaikat Gabriel memberi penguatan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ungkapan ini tentu saja berlatar belakang Perjanjian Lama tentang awan yang bercahaya sebagai tanda kehadiran Allah dan sekaligus melambangkan kekuasaan Allah yang melindungi. Maria dikuatkan agar menerima tugas penyelamatan Allah ini dengan kerelaan hati. Penguatan itulah yang membuat Maria berani berseru, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Jiwa seorang hamba adalah jiwa yang bersemangat, berserah diri, dan rela menjalankan perintah Allah karena yakin bahwa Allah akan menggenapi rencananya. Dan Maria telah membuktikan hal itu. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu berani. Para rasul Yesus ketika menerima Roh Kudus, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus menyanjung dan memuji Maria. Santo Fransiskus Assisi, Bunda Teresa, Paus Yohanes 23 dan Paus Yohanes Paulus II. Roh Kudus itu dikaruniakan kepada setiap orang Kristiani, orang Kristen dan Katolik sejak pembaptisan. Kegembiraan seorang Kristiani perdana sangat memikat. Kegembiraan itu menarik banyak orang menjadi anggota gereja, percaya serta mengimani Yesus. Sudahkah kita di dalam kehidupan sehari-hari ini kita memuliakan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan agar dapat menjalankan ajaran-ajaran-Mu dan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Mu yang ada di dunia ini bersamamu. Berilah kami keberanian untuk menjawab sapaan dan tawaran-Mu bagi keselamatan kami dan sesama kami. Ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.